Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bu Rizky di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar sesuatu yang lebih detail, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apa saja sih kaidah kebahasaan teks deskripsi itu? Mari kita belajar bersama-sama. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan dalam sebuah teks yang membedakan dengan teks lain. Jadi, setiap teks itu akan mempunyai kaidah kebahasaan sendiri-sendiri. Begitu pula dengan teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai kaidah kebahasaan sendiri yang akan membedakannya dengan teks lain. Kaidah kebahasaan teks deskripsi ada 7. Yang pertama, kalimat perincian. Kedua, kalimat dengan cerapan panca indera. Ketiga, kata berimbuhan me yang akan bertemu dengan kata dasar berawalan huruf K, P, T, dan S. Yang keempat, sinonim. Kelima, kata depan. Keenam, kata umum dan kata khusus. Dan yang terakhir, kalimat bermajas. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama adalah kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menggambarkan objek atau hal secara detail. Biasanya kalimat perincian ini berada setelah kalimat utama. Mari kita perhatikan contoh dari kalimat perincian. Berikut adalah contoh kalimat perincian. Yang pertama, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, kata sangat baik dirinci menjadi berusaha menolong, ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Contoh kalimat yang kedua, koral di laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna, sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Kalimat perinciannya menjadi rangkaian koral di laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Ada koral yang berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Keindahan koral lebih lengkap. Berarti di contoh kalimat yang kedua, kata beraneka bentuk dan warna itu dirincikan menjadi macam-macam bentuk koral, ada yang berwarna krem, merah muda, kemudian macam-macam bentuknya yang menyerupai tumbuhan kaktus dan bercorak biru dan hijau. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kedua adalah kalimat dengan cerapan panca indera. Kalimat dengan cerapan panca indera ini adalah kalimat yang seolah-olah bisa dirasakan oleh indera kita, seperti bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Berikut adalah contoh kalimat dengan cerapan panca indera. Contoh kalimat dengan cerapan panca indera yang pertama adalah seolah melihat. Kalimat yang pertama, pantai panjang dengan pasir putih. Kedua, air jernih dengan buih-buih kecil. Jadi, jika kita membaca contoh kalimat-kalimat tersebut, kita seolah-olah bisa melihat pasir putih dan air jernih dengan buih-buih kecil. Contoh kalimat dengan cerapan panca indera seolah-olah mendengar ada 2. Yang pertama, debur ombak pantai terdengar berirama. Jadi kita seolah-olah kan bisa mendengar suara debur pantainya. Contoh yang kedua, terdengar nyanyian artis di radio begitu merdu. Nah, ini juga kita seolah-olah bisa mendengar suara artis yang sedang bernyanyi di radio. Contoh cerapan panca indera seolah-olah merasakan juga ada 2. Yang pertama, udara terasa sangat segar. Berarti kita kan seolah-olah bisa merasakan dengan indera peraba kita kalau udaranya itu sangat segar. Nah, yang kedua, angin lembut terasa mengelus kulit. Ini juga kita berarti seolah-olah bisa merasakan dengan indera peraba kita ada angin yang lembut terasa menyentuh kulit kita.
Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga adalah menggunakan kata berimbuhan me nasal. Ini kita khususkan jika me nasal ini bertemu dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, atau S. Aturan jika kata berimbuhan me bertemu dengan kata dasar berawalan dengan huruf K, P, T, atau S, maka dia akan luluh atau lesap. Berikut adalah contoh imbuhan me yang luluh jika bertemu dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, atau S. Contoh yang pertama, imbuhan me jika bertemu dengan kata dasar kirim, maka akan menjadi mengirim. Kedua, me bertemu dengan kata dasar pukul akan luluh menjadi memukul. Ketiga, imbuhan me bertemu dengan kata dasar tulis menjadi menulis. Keempat, imbuhan me bertemu dengan kata susul yang berawalan dengan huruf S akan menjadi menyusul. Jadi bisa disimpulkan jika awalan atau imbuhan atau awalan me bertemu dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf K, maka akan menjadi meng. Me jika bertemu dengan P akan menjadi mem. Me bertemu dengan kata dasar berawalan T jadi men. Me jika bertemu dengan kata dasar berawalan huruf S akan menjadi meny. Tetapi ada pengecualian. Jika imbuhan me bertemu dengan konsonan rangkap atau klaster, maka tidak luluh atau tidak melesap. Meskipun konsonan rangkapnya itu berawalan dengan huruf K, huruf P, atau huruf S. Nah, berikut adalah contoh imbuhan me yang tidak luluh jika bertemu dengan konsonan rangkap yang berawalan dengan huruf K, P, T, atau S. Contoh yang pertama adalah me bertemu dengan kata dasar kritik. Yang disebut klaster itu K dan R ya, kritik K dan R. Maka K dan R-nya ini tidak luluh, tetap menjadi mengkritik. Contoh yang kedua, me bertemu dengan kata dasar produksi. Berarti klasternya adalah P dan R. Akan menjadi memproduksi. Yang ketiga, me bertemu dengan kata dasar transfer. Berarti klasternya adalah T dan R. Maka akan menjadi mentransfer. T-nya tidak luluh. Contoh yang keempat, me bertemu dengan kata syaratkan akan menjadi mensyaratkan. Jadi klasternya adalah huruf S dan Y dan mereka tidak luluh jika bertemu dengan imbuhan me. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang keempat adalah sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Berikut adalah contoh dari sinonim. Contoh yang pertama adalah kata indah. Kata indah bersinonim dengan kata elok, permai, atau molek. Contoh yang kedua, kata mengherankan bersinonim dengan kata mengagumkan, memukau, atau fantastis. Contoh yang ketiga, kata benar yang bersinonim dengan kata betul dan tepat. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kelima adalah kata depan atau yang biasa disebut dengan preposisi. Kata depan adalah kata yang terletak di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Kata depan terdiri atas 4 kata, yaitu di, ke, dari, dan pada. Contoh kalimat yang menggunakan kata depan di adalah kecelakaan tersebut terjadi di depan terminal Purabaya. Kalimat yang menggunakan kata depan ke adalah pelaku kejahatan telah diamankan polisi dan dibawa ke polsek setempat.
Contoh kalimat yang menggunakan kata depan dari adalah kedua kendaraan itu melaju dari arah berlawanan. Yang terakhir, contoh kalimat yang menggunakan kata depan pada adalah kejadian itu terjadi pada pukul 21. Kaidah kebahasaan yang keenam adalah penggunaan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata umum ini biasa disebut hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Biasanya disebut dengan hiponim. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh kata umum dan kata khusus berikut ini. Misalnya kata umum melihat. Kata khususnya adalah menonton, menyaksikan, memandang, dan mengamati. Kata umum hewan, kata khususnya kucing, anjing, ayam, dan kelinci. Kata umum ikan, kata khususnya bisa koi, cupang, lele, gurami, dan sebagainya. Kata umum buah bisa menjadi kata khusus apel, anggur, alpukat, atau rambutan. Contoh lain misalnya kata umum mata pelajaran, maka kata khususnya bisa menjadi IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kalimat bermajas. Majas adalah gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Majas yang biasanya digunakan dalam teks deskripsi adalah majas perbandingan. Misalnya yang paling banyak digunakan itu majas asosiasi, majas personifikasi, majas hiperbola, dan majas litotes. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal yang tidak sama tetapi dianggap memiliki persamaan. Majas asosiasi ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti. Yang kedua, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan sesuatu selain manusia seolah-olah hidup dengan sifat manusia. Sesuatu selain manusia ini bisa jadi benda, bisa jadi hewan, atau bisa jadi tumbuhan. Majas ketiga yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini adalah majas yang berisi ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Jadi majas hiperbola ini suka melebih-lebihkan sesuatu. Majas yang keempat adalah majas litotes. Majas litotes adalah majas yang mengungkapkan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Jadi litotes ini suka merendahkan diri ya, meskipun tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh kalimat yang menggunakan majas asosiasi adalah pantai Senggigi sangat indah, benar-benar seperti lukisan. Penggunaan kata seperti adalah ciri khas dari majas asosiasi. Contoh kalimat yang menggunakan majas personifikasi adalah nyiur melambai-lambai di tepi pantai itu. Nyiur yang merupakan pohon diandaikan seperti manusia yang bisa melambai-lambai. Kalimat yang menggunakan majas hiperbola di dalamnya adalah dentuman itu menggelegar membelah angkasa yang terkesan berlebihan. Sedangkan kalimat yang menggunakan majas litotes adalah silakan datang ke gubukku yang sederhana. Meskipun rumahnya bagus, tapi orang yang menggunakan majas litotes ini merendahkan dirinya dengan menyebut rumahnya sebagai gubuk. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami materinya dengan baik. Tetap jaga kesehatan dengan terus mengikuti protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.